Bismillahirrahmanirrahim. Halo, tes tes. Oke, semuanya kedengeran? Semuanya udah duduk ya? Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya dan anugerahnya kita semua bisa berkumpul di acara sore hari ini. Sebelumnya buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Tasania Aldeita, biasa dipanggil Tasa. Nah, di sini tuh sebenarnya kita mau ngapain sih? Teman-teman ada yang pernah dengar tentang sekolah kedinasan nggak? Atau yang lagi nonton COC? Ada yang tahu tentang sekolah kedinasan nggak? Tahu? Naila tahu? Jadi ada yang tahu nggak soal tentang sekolah kedinasan? Atau yang pernah dengar tentang sekolah kedinasan? Tanuna, iya ini Pak kakak berada di depan. Nah, jadi sedikit pengantar dari saya, sebenarnya sekolah kedinasan itu apa? Sekolah kedinasan itu adalah sekolah perguruan tinggi. Kalian mungkin sekarang masih dengarnya sekolah perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Tapi ada satu perguruan tinggi lagi, yaitu perguruan tinggi kedinasan, yaitu di mana perguruan tinggi ini tuh berada di bawah naungan pemerintahan. Jadi dia tuh ada berbagai bidang, misalnya ada akademi militer, ada akademi Polri, kepolisian, maaf. Atau mungkin yang ada yang orang-orang yang suka keuangan itu ada STAN atau ada juga Leti. Atau teman-teman tahu ada BIN, tahu nggak? Badan Intelijen apa? Oke, kita lihat. Jadi sebenarnya tuh perguruan tinggi kedinasan itu dia tuh banyak banget bidangnya. Ada misalnya STAN buat orang-orang yang suka keuangan, bisa langsung kerja di bawah Kementerian Keuangan. Bisa dari jadi bea cukai atau dari perpajakan, atau buat teman-teman yang mau masuk ke pemerintahan itu biasa masuknya ke IPDN, atau ke teman-teman yang suka cuaca, meteorologi dan juga fisika itu bisa ke STMKG. Atau ada juga tadi yang di bawah dari BIN, itu ada sekolah intelijen atau STIN, dan juga ada akademi militer dan juga akademi kepolisian. Nah, di sini kita langsung saja perkenalkan ke kakak-kakak di depan. Dan mungkin sebelum perkenalan kita berdoa dulu kali ya. Oke, semuanya mari kita berdoa agar dimintai kelancaran atas acara ini. Semoga acara ini memberikan inspirasi terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dimulai. Amin, berdoa selesai. Silahkan saya serahkan kepada kakak-kakak di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Brigadir Taruna Talita Syifa Syaukiah dari Akademi Kepolisian. Di sini saya nggak sendiri, saya sama rekan saya, namanya. Siap, yang perkenalkan diri, nama saya Sersan Taruna Cahya Rizkyandanawan dari Akademi Militer. Di sini kami bakal sharing sama kalian untuk memperkenalkan bagaimana sekolah kedinasan dan juga motivasi kami bisa lulus di sekolah kedinasan. Nah, untuk pertama kali sharingnya, kami di sini lulusan SMA tahun 2025, tahun kemarin, dan alhamdulillahnya kami lulus sekali tes untuk langsung di Akademi Militer maupun Akademi Kepolisian. Tepuk tangan. Mungkin sebelumnya saya pengen bertanya dulu sebenarnya apa motivasi terbesar kakak-kakak untuk mengambil sekolah kedinasan itu kali ya. Saya izin menjawab duluan ya, adik-adik. Untuk sebelumnya, boleh panggil saya kakak dan sebelah ini abang ya. Karena kami nggak mau kalian takut atau gimana, kita santai aja di sini. Jadi motivasi kakak mau masuk akademik polisian. Pertama, kakak itu emang cita-citanya pengen jadi polisi pas dulu kecil. Nah, terus kakak ini semakin tertarik karena ternyata akademi ini setara dengan universitas. Hasilnya nanti lulusannya menjadi sarjana terapan kepolisian. Dan nilai plusnya adalah kami di sini 3 tahun pendidikan tanpa mengeluarkan uang sama sekali untuk kebutuhan pendidikan. Jadi semua mau makan, pakaian,
Terus juga kebutuhan semua ditanggung sama pemerintah, ditanggung sama kepolisian ataupun militer. Di sini kakak juga dapat uang saku dari Akademi Kepolisian tiap bulannya, dan harapan kakak itu kenapa kakak pengen masuk akademi, kakak nggak mau ngerepotin orang tua kakak. Nah, alhamdulillahnya lulus, ternyata beneran yang kata orang kalau masuk akademi itu tidak mengeluarkan uang sama sekali, dan juga di sana juga kebutuhan dipenuhi oleh pemerintah gitu. Untuk Cahya, Bang Ya, Cahya. dari saya sendiri, di sini ada yang mau jadi tentara nggak sebelumnya? Iya. Nggak apa, ngomong aja. Kalau yang mau jadi tentara. Jadi dulu ini motivasinya sebenarnya sama juga dari kecil. Dulu tuh saya suka, kalian pernah ngeliat ini nggak sih? Tentara-tentara lagi jalan-jalan rame-rame gitu di depan jalan. Nah, dulu tuh posisinya kayak gitu. Dulu nih saya ngelihat kayak, wih jadi tentara nih kayaknya seru, kayak apa-apa apa-apa bareng-bareng, kemana-mana bareng-bareng kan, kayak kebersamaannya dapet lah. Terus saat itu langsung lah saya mikir kayak, oh boleh nih jadi tentara. Di sisi lain, selain keinginan sendiri, itu juga kan bisa ngebantu orang tua kalian kan. Dari tadi kan Kak Talita tadi itu ngebantu orang tua kalian mungkin dari segi finansial, entah kalian kan udah di, ketika kalian udah jadi tentara atau enggak masuk akademi ini, kalian otomatis itu jadi anak negara. Jadi gimana, kalian tetap anak ibu orang tua kalian, tapi nanti tuh kalian dianggapnya jadi anak negara. Jadi apa-apa nih udah tanggungan negara, dari kalian sakit, kalian makan, terus dari apa, perlengkapan, baju-baju kalian itu semuanya nanti dikasih sama negara. Nah, kayak gitu. Oh ya, poin plusnya adalah kalau kalian masuk akademi, mau sekolah kedinasan apapun, kalian setelah lulus langsung dapat pekerjaan. Nah, di sini poin plusnya akademi adalah kami langsung lulus jadi perwira. Untuk jadi perwira ini, kalian tahu pangkatnya balok kuning, ya balok kuning di itu nanti dikukuhkannya di Istana Negara. Baru kemarin senior kami pelantikan prasetya perwira di Istana Negara. Nah, untuk kami insya Allah semoga ada kelancaran tahun 2028 dilantik menjadi perwira juga. Amin. Sebenarnya motivasi paling utama itu dari lingkungan juga. Sekolah saya dulu di SMA Negeri 2 Cimahi itu banyak alumni-alumni sekolah saya yang masuk akademi. Dan itu juga menumbuhkan motivasi saya kenapa saya mau masuk akademi. Sebelumnya kakak tuh memang pengen jadi polisi, tapi kakak nggak tahu apa itu akademi, apa itu bagaimana mau jadi polisi. Dan kakak tuh cari tahu sekolah polisi itu apa aja. Dan sekolah untuk jadi abdi negara itu nggak cuma dari akademi ya dek, tapi ada juga jalur bintara. Nah, jalur bintara juga sama-sama akan jadi tentara, sama-sama akan jadi polisi. Hanya perbedaan dari durasi pendidikannya. Kalau durasi pendidikannya, sekolah bintara ini sekitar 4 sampai 7 bulan. 4 sampai 7 bulan itu langsung berdinas dengan pangkat eh, bintara, pangkatnya bintara. Bintara ini sersan 2 untuk tentara dan juga brigadir 2, ya bribda brigadir 2 untuk polisi. Tapi kalau kami ini tiga tahun pendidikannya. Memang lama di pendidikan, tapi setelah lulus langsung jadi perwira. Perwira yang siap pakai di daerah nanti. Oke, mungkin teman-teman kayaknya belum pada kebayang sebenarnya setelah jadi polisi itu sebenarnya perjalanan karirnya itu ke arah mana ya, Kak? Boleh dikasih tahu lebih lanjut? Untuk perjalanan polisi di sini, nantinya adik-adik yang udah lulus jadi polisi, yang udah jadi perwira, bakal ditempatkan sebagai first line supervisor. Jadi kalian ini bakal jadi pemimpin, danton atau ya danton, pemimpin semua. Jadi bagaimana lulusan-lulusan akademi dicetak supaya jadi pemimpin yang selanjutnya bisa jadi Kapolri, bisa jadi Kapolda, bisa jadi Kapolres. Itu semua lulusan dari akademi ataupun dari Panglima TNI ataupun Pangdam. Kalau sebelumnya kalian ini tahu nggak sih tingkatan-tingkatan pangkat tentara itu? Belum belum tahu. Nah, jadi
tingkatan-tingkatan tentara ini ada tiga. Ada dari Tamtama, Bintara, dan Perwira. Perbedaannya ini ada di sini. Nah, pertama nih, jadi Tamtama ini adalah tingkatan yang paling bawah, di mana dia nih kalau kalian ya jadi prajurit. Jadi kalau kalian ngelihat film-film perang nih, nah itu kan orang-orangnya perang-perang semua. Nah itu tuh biasanya yang pangkatnya paling rendah, Tamtama itu. Baru lanjut ke Bintara. Bintara ini biasanya yang ngatur peleton. Jadi satu peleton ini isinya ada, kalau kami ini ada 30 orang isinya. Jadi Bintara itu ngatur 10 orangnya. 10 orang ini. Jadi dia ini kayak ketua dari 10 orang ini. Baru masuk ke Perwira. Perwira ini dia bertanggung jawab 30 peleton. 30 orang dari satu peletonnya ini. Nah, perwira-perwira ini barulah dia kan dari awalnya Danton, Letda, Letu, naik ke kapten. Pas kapten ini dia ngatur 3 peleton 90 orang. Baru habis itu setelah naik kapten dia naik ke mayor, letkol. Nah itu tuh dia biasanya untuk jabatannya sendiri dia megang ke batalion, satu batalion. Kalian pernah lihat batalion armet gak misalnya? Batalion-batalion itu satu batalion itu dipimpin sama satu orang. Nah biasanya kalau dari perwira ini yang apa namanya nge ya yang ngejabat jabatan-jabatan tinggi. Jadi dari Bintara sama Tamtama nih biasanya nggak bisa buat jadi pemimpin. Makanya kenapa dari perwira ini dari akademi lebih tepatnya itu dia pendidikannya lebih lama. Itu karena dari akademi ini dia beneran diajarin. Jadi gimana caranya kita memimpin, gimana caranya kita apa ngobrol sama anggota-anggota kita tuh. Itu. Nah, di sini mau nambahin lagi, sebenarnya tuh tupoksi dari polisi dan militer ini berbeda ya. Yang hasil lulusannya juga akan berbeda tugasnya. Kalau polisi, nanti lulusan polisi ini bakal lanjut di Polres, bakal lanjut sama masyarakat untuk melayani masyarakat seperti lulusan akademi polisian nih bakalan jadi kasat lantas ataupun Kapolsek, Kapolres, Kapolda, bahkan Kapolri pun itu dari lulusan akademi militer. Ulangi akademi kepolisian. Tapi kalau lulusan akademi militer itu ranahnya di tentara dan itu mereka menjadi danton, menjadi danki dan juga jadi pemimpin-pemimpin. Tapi pada dasarnya untuk adik-adik yang punya jiwanya pemimpin, pengen jadi supervisor, pengen memang kuatnya tuh nggak bisa nih kalau saya tuh jadi yang disuruh-suruh atau pengen jadi memberikan ide kepada bawahannya, kepada anggotanya. Itu cocok banget untuk daftar akademi. Akademi kepolisian, akademi militer, pasti pada akhirnya lulusannya akan jadi pemimpin gitu. Gitu. Dengan perjalanan karir dan juga penjalanan sekolah yang sepanjang itu kira-kira sebelumnya dari Katalita sama dari Bang Cahya apa sih yang dipersiapin gitu dari SMP atau dari SMA gitu. Jadi untuk saya nih persiapannya kalau dari SMP, kakak ini dulu atlet. Kakak ini dulu atlet taekwondo. Jadi emang untuk secara fisik, secara jasmani, kakak itu udah suka banget olahraga gitu. Nah, kakak sempat jadi atlet kota, bahkan bertanding di provinsi maupun nasional yang provinsi banyak itu kakak udah ikut. Nah, dan kakak pas lagi SMP, kakak ini masuk menjadi juara satu sekolah, jadi ranking satu paralel sekolah. Nah, di situ kakak ada motivasi lebih untuk bisa masuk SMA favorit di kota Cimahi. Pas di situ di kota kakak tuh sekolah favorit kakak adalah SMA 2 Cimahi. Nah, pas di SMA 2 Cimahi, alhamdulillahnya kakak setiap semester selalu masuk ranking 3 besar. Ranking semester pertama di ranking 3, kemudian ranking 2, ranking terus kemudian lanjut ranking 1 terus sampai lulus dengan predikat lulusan terbaik di Seman 2 Cimahi jurusan IPS. Dan kakak juga sebagai motivasi aja adik-adik, kakak sempat daftar SNBP atau jalur rapot untuk ke universitas. Kakak keterima di UPI jurusan psikologi. Adik-adik ada yang mau ke UPI? Nih. Itu tentunya bukan perjalanan yang mudah. Apa sih yang kakak lakuin selama kakak sekolah?
Yang pertama pastinya kakak selalu ngerjain tugas dari guru. Itu mungkin sepele ya. Apa sih cuma ngerjain tugas? Kita juga setiap hari ngerjain tugas kan. Tapi ngerjain tugas menurut kakak tuh nggak sekedar ngerjain tugas asal-asalan terus dikumpulin. Kakak selalu ngusahain buat saya apapun caranya supaya guru ini senang sama saya. Itu sih. Apalagi pasti guru-guru di sini senang gak sih kalau murid-muridnya ngerjain tugas dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, ngejawab soal nggak asal-asalan gitu. Apalagi aktif di kelas juga, itu tuh guru seneng. Kalau guru seneng, pasti guru juga ngasih nilai sama kalian enak kan pastinya. Nah, di situ kakak tuh dulu gimana caranya supaya kakak ini bisa deket sama guru. Itu yang kakak lakuin. Kakak deket sama guru, kakak sering cerita sama guru, dan kakak juga ceritain apa yang kakak mau. Pas itu ada guru BK, di sini ada guru BK kan? Nah, pasti guru BK kalian ini semangat untuk mendengarkan cerita-cerita kalian, apalagi cerita-cerita cita-cita. Nah, kakak di situ cerita kalau kakak pengen jadi polisi, tapi kakak juga ada backup plan lain. Kakak pengen kuliah juga, takutnya kakak gap year. Nah, di situ kakak cerita sama guru BK, kakak mau jadi polisi, jalurnya apa. Dan saya juga dikasih tahu sama guru BK saya ada akademik polisian. Kakak cari sendiri dan bagaimana supaya kakak ini bisa masuk ke akademik polisian. Pas itu kakak cerita sama orang tua saya ini ragu. Lah, akademik polisian itu sesusah itu, Dek, katanya itu. Karena pesaingannya banyak, taruninya perempuan se-Indonesia angkatan kakak cuma 39 orang dari yang daftar ribuan. Itu seketat itu untuk seleksinya. Nah, terus kerjaan kakak di sekolah apaan sih? Ngapain? Kakak belajar, pasti belajar tuh udah pasti. Kakak juga ikut les. Lesnya pas itu kakak ikut les standar di bimbel supaya ngejar untuk sekolah, supaya nilai kakak tetap bagus. Kemudian kakak tetap seling olahraga. Olahraga di sini kakak ikut sama orang-orang yang suka lari gitu. Kakak ikut sama mereka. Terus kakak juga tetap menjaga motivasi kakak dengan bergaul sama rekan-rekan yang mau daftar kedinasan. Di situ menumbuhkan motivasi kakak bagaimana mereka bisa untuk belajar psikologi, bisa belajar akademik. Nah, itu kakak benar-benar bersama sama mereka supaya pas lagi tes nanti kakak bisa tanya-tanya dan juga kakak juga nanya-nanya sama kakak kelas yang sebelumnya pernah daftar akademi ataupun sekolah-sekolah kedinasan. Apa yang maaf mungkin mereka ada yang mengulang tahun berikutnya, ada yang gap year. Nah, itu kakak nanya-nanya sama mereka. Apa sih yang bikin kakak apa sih yang bikin abang jatuh atau apa sih yang bikin senior saya gagal di tes itu. Nah, itu menjadi pelajaran buat saya supaya pas lagi saya ngelakuin tes, saya nggak ngelakuin hal yang seperti itu. Eh, Terus yang kakak lakuin selanjutnya, apakah kakak selama SMA nongkrong nggak sih? Nongkrong atau cuma full kutu buku? Nah, kalau ditanya, sebenarnya kakak itu gaul, gaul ya, suka suka main. Pasti tiap minggu tuh nggak yang diem di rumah, itu nggak. Kalau kalian mau tanya, tanya aja ibu saya, itu ibu Elia. Gimana kakak? Kakak dulu suka main deh. Pasti nggak mungkin kakak nih diem di rumah mejeng tuh kakak nggak tahan gitu. Saya pengennya main sama temen nongkrong. Tapi gimana cara imbanginnya supaya akademik kakak bagus, jasmani kakak bagus? Itu adalah kalian porsi sendiri. Kalian jangan mau ikut yang suka bolos-bolos tuh kalian jangan ikut. Yang bolos-bolos, yang suka apa tidur-tidur di kelas itu jangan ikut. Kalian kalau di kelas sengantuk apapun kalian harus tetap ikuti pelajarannya. Itu yang bikin kalian masih bisa nongkrong walaupun jadi kakak nih di rumah nggak jarang belajar tapi kakak di sekolah belajar bener-bener. Jadi alhamdulillahnya materi masuk, pas ujian kakak selalu jawabannya selalu alhamdulillah memuaskan. Hasilnya alhamdulillah ranking kakak bisa stabil dari dari semester 4 sampai semester 6 kakak selalu ranking 1 dan berakhirnya pas lagi di terakhiran sebelum lulus mendapat predikat lulusan terbaik itu deh. Ya, kalau dari saya sendiri ya, kalau saya ini keterbalikan sama Talita nih. Kalau nggak percaya nih, saya dulu SMP kan sama dia. Nah, saya nih dulu nggak yang rajin-rajin banget atau yang kayak gimana gitu. Mungkin kalau ditanya ranking juga ya pas-pasan lah paling 10 besar yang nggak inilah
nggak terlalu ambis banget. Nah, mungkin dari persiapannya juga dulu nih kan buat masa SMP saya ini COVID kan waktu itu kan. Nah, jadi pas SMP ini gara-gara pas awalnya kelas satunya udah malas-malesan gitu kan. Nah, jadinya yang ke bawah tuh kelas 9. Saya langsung mikir kayak gini. Saya mikir mau kemana ya dibawa. Nah, barulah pas masuk kelas 10 nih. Jadi buat kalian yang ngerasa kelas pas masa SMP-nya gitu kayak ngerasa kurang apa apa sih kurang belajar. Nah, jangan underestimate diri kalian. Kalian juga masih bisa. Sedangkan nah masa-masa SMA inilah yang menurut saya ini masa emas kalian. Jadi gimana waktu itu tuh saya baru kepikiran kan kayak oh mungkin coba daftar tentara kali ya. Habis itu dimikir kan daftar tentara atau enggak bikin plan cadangan juga waktu itu. Waktu itu saya mau ke UGM hukum tapi apa namanya linjur jadi nggak bisa. Nah, jadi waktu itu pas masih kelas 10 nih, barulah mulai yang namanya olahraga, baru mulai binsik. Waktu itu awal-awal banget nih, lari tuh masih wah capek banget rasanya. Kalau emang ini tuh ya kayak capek, habis itu apa-apa kegiatan fisik nih emang gara-gara dasarnya sebelumnya nih nggak pernah lah olahraga ya. Jadi kayak berat gitu jalaninnya. Tapi kayak ngelihat kayak memotivasi kayak ini nih cita-cita yang kalian pengen gitu. Jadi apapun nih jangan jangan nyerah gitu saya. Nah, masuk ke kelas 12 baru saya ini belajar-belajar tentang apa aja sih yang dites. Kalian cari tahu tuh apa aja yang dites buat ini misalnya kayak belajar UTBK. UTBK kan banyak kan pelajarannya kan. Nah, kalian pelajarin satu-satu dengan serius juga. Nah, habis itu udah deh masuk pendaftaran. Asalnya nih pas kelas 12 sebenarnya pas tahu teman-teman saya ini tahu kalau saya mau daftar akademi militer itu sebenarnya rada di ini juga kayak emang bisa gitu yang apa sekiranya nih nggak pernah ranking terus ya olahraga paling ya emang olahraga tiap hari tapi nggak yang gila olahraga gitu loh. Nah, emang bisa gitu. Nah, itulah jadi bahan bakar buat buat abang nih kayak wah ini gak boleh nih diremehin kayak gini. Belajar, coba belajar. Nah, terimalah ke pusat. Itu tuh pendaftarannya waktu itu jadi untuk akademi militer sendiri itu dia jadi ada dua babak di per daerah sama nanti satu Indonesia. Nah, polisi juga sama. Per daerah nih itu kayak bayangin kalian di daerah Bandung aja nih, daerah Jawa Barat itu ada 3.000 orang lebih. Terus yang diambil cuman 160 orang. Bayangin. Kalian apa kepikiran? Nah, coba dari situ tuh kan mulailah kayak belajar nih harus belajar. Apalagi dari 3.000 orang ini mungkin cuman sekian persennya aja gitu kan yang berangkat ke pusat belajar. Terus habis itu berangkatlah ke pusat. Nah, di pusat ini kalian nanti ketemu macam-macam orang dari berbagai daerah, ada dari Aceh, dari Medan, dari Sulawesi, Kalimantan, semuanya ketemu nanti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Lombok, dari Bali itu ketemu kalian semua. Nah, di situ tuh kalian barulah waktu itu tuh saya itu termotivasi di situ gara-gara eh, ngelihat orang-orang dari daerah lain segini banyaknya tuh pengen gitu masuk ke akademi militer ini. Nah, itu saya coba di itu. Jadi di sana tuh ada belajar bareng-bareng, nanti ibadah bareng-bareng. Nah, misalnya ada yang mau sholat tahajud gitu kan. Nah, sholat tahajud nih jadi saling bangunin biasanya jam 2 pagi tuh. Bangun bangun bangun, kita sholat tahajud bareng, kita baca Quran bareng gitu kan. Biasanya. Nah, begitu. Habis itu alhamdulillahnya dari setelah masuk pusat kan 3.000 orang juga yang diambil ada sekitar 1.000-an. Alhamdulillahnya saya ikut keterima. Alhamdulillah. Nah, ini menarik sekali ya teman-teman karena dari ceritanya Kak Talita dan juga Bang Cahya tuh begitu terbalik gitu. Berbanding terbalik sekali. Jadi, nah dan saya tuh penasaran kira-kira dari ceritanya Kak Talita dan juga Bang Cahya, kira-kira untuk masuk ke akademi itu apakah ada pengorbanan yang dilakukan gitu? Nah, silahkan. Oke, untuk pengorbanannya, mengorbankan masa muda kalian. Itu, itu yang paling beratnya. Kenapa? Karena
ada penyesalan sedikit, saya itu nongkrongnya nggak sebanyak yang lain. Karena kenapa ya, rekan-rekan saya nih udah menyusuri Bandung semua, sedangkan saya baru beberapa persennya aja. Mungkin banyak di situasi rekan-rekan kalian tuh udah nongkrong ke sana ke sini, tapi kalian fokus les, fokus belajar, fokus latihan. Itu yang harus kalian bayar menurut saya. Itu yang harus kalian bayar pahitnya supaya kalian dapat manisnya. Manisnya adalah lulus. Lulus ke akademi. Itu benar-benar bahagia, kalian menjadi kebanggaan keluarga kalian, kebanggaan orang tua kalian, mengangkat derajat orang tua kalian juga, dan itu daerah kalian pun bakal bangga. Bukan hanya RT RW kampung kalian aja, tapi sampai provinsi Jawa Barat. Kalian mau dimanapun kalian bakal dihargai, kalian dimanapun bakal seneng, orang-orang tuh bakal seneng bertemu sama kalian. Perihal kalian cuma selamat siang Pak, Taruna, Taruna gitu pastinya ya. Udah bahagia gitu untuk bertemu sama kalian. Itu menurut saya itu jadi bayaran manis setelah pahit kalian mengorbankan masa muda, mengorbankan masa-masa nongkrong kalian untuk belajar. Itu jadi motivasi saya, jadi alhamdulillah jadi hadiah untuk saya gitu. Kalau dari saya sendiri tuh sama sebenarnya. Masa muda ini kayak, apalagi kalau pesan dari saya nih, kalian yang mumpung masih muda nih bilangnya, kalian banyak-banyakin main, tapi bermainnya juga tahu ini, tahu batasan kalian, apa yang sekiranya berbobot nih kalian main. Saya juga sama, di mana teman-teman saya nih nonton konser waktu itu, saya harus ikut apa, binsing, ikut latihan. Habis itu kayak main nih paling malam doang. Jadi dikala udah selesai kegiatan, kalian udah latihan, udah belajar segala macam nih, baru bisa main gitu. Jadi buat kalian nih, puas-puasin lah. Tapi jangan lupa belajar juga. Nah, tapi buat kalian yang, tapi Kak, saya ini pengen masuk akademi, tapi saya nggak mau ketinggalan nongkrong sama rekan-rekan. Itu ada bayaran lebih untuk kalian. Kalian harus lebih capek. Itu kalian harus belajar dulu, latihan dulu, baru main. Kalau saya dulu sama orang tua saya, sama ibu saya, ibu Elia ini, diizinin main kalau saya udah latihan atau udah belajar. Saya udah harus setoran nih, ibu, mama ini saya sudah latihan, udah belajar ini, hari ini udah latihan ini, boleh nggak pergi ke sini? Nah itu dibolehin. Jadi hampir tiap hari pasti kayak gitu. Saya laporan saya udah ngapain, baru kalau mau saya pergi main sama temen, baru deh saya pergi main. Alhamdulillahnya saya nggak ketinggalan nongkrong, saya masih tetap update sama teman-teman saya, dan saya juga masih punya cerita. Jadi teman saya tuh nggak mandang saya kutu buku gitu. Dan saya memang orangnya agak mager kalau setiap hari cuma mandang buku, cuma baca-baca itu saya bosen. Pengennya tuh pergi main sama temen. Nah, dengan bayaran lebih itu mungkin capek ya, kalau dipikir-pikir capek. Tapi kalau kalian memang niat, kalau kalian memang bertekadnya tinggi, ini bukan untuk kalian yang mau masuk akademi aja ya, tapi kalau kalian mau masuk universitas, mau kalian jalur UTBK ataupun jalur rapot, kalau kalian memang niat, kalau kalian memang punya tekad yang tinggi, pasti menjalaninya dengan senang hati. Tidak ada beban, pastinya semangat, dan juga apapun capeknya kalian tuh tidak ada yang mengeluh gitu. Kalian capek, mungkin saya pas lagi dulu nggak ada kepikiran buat, aduh kenapa ya saya capek-capek belajar, capek-capek latihan, belum tentu juga keterima di akademi. Enggak, saya nggak ada kepikiran gitu. Pikiran saya tuh tetap positive thinking, saya tetap ujiannya apa ya, tetap belajar, tetap berlatih. Di saat itu tantangan yang saya hadapi adalah orang-orang bilang kalau masuk akademi adalah melawan anak-anak yang kita tahu bagaimana mereka punya privilege lebih dari anak-anak pejabat, anak-anak jenderal, anak-anak itu menjadi suatu tantangan untuk saya untuk menjaga motivasi saya dan juga kepercayaan diri saya. Karena di sini kami berdua sama-sama anak daerah, anak saya dari kota biasa, kota Cimahi, dan orang tua saya juga bukan siapa-siapa di TNI Polri, dan rekan saya juga sama nih. Kami satu SMP, SMP-nya SMP kampung juga di Kota Cimahi, dan kami punya tekad yang sama, niat yang sama, tapi ternyata dengan tekad yang kuat, niat yang kuat, berlatih dan juga belajar, bisa membuktikan kalau bukan siapa-siapa tapi bisa jadi perwira, bisa jadi
taruna. Itu. Oke, Bang Jaya kalau ditambahin. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ya mungkin kita ambil 1 sampai 2 pertanyaan dari teman-teman semua. Apakah ada yang mau bertanya sekarang? Nggak ada yang mau tanya? Jadi kan saya perhatikan ya, di bagian pundak sini itu kan beda ya, apa artinya gitu sih. Iya. Jadi ini nih epaulet penanda taruna. Nah, akademi masing-masing itu berbeda. Kalau ini tandanya Polri, tulisannya Akademi Akpol, sedangkan ini TNI, ini akademi tulisannya. Ini atribut kami aja. Kalau atribut kami dan ini ada filosofi masing-masing. Contohnya adalah dari akademi kepolisian. Kenapa akademi kepolisian ini warnanya merah? Ini merah, ini merah. Kenapa? Karena kami dicetak supaya kami menjadi jenderal. Kedepannya harapannya kami bisa menjadi jenderal. Karena kalau lulusan biasa atau polisi-polisi biasa warnanya hitam. Tapi kalau jenderal warnanya merah. Kenapa kami dipakai warna merah? Karena filosofinya adalah karena kami akan menjadi calon jenderal. Amin. Amin, amin. Kalau simbolnya. Simbolnya. Ya. Oh, nih kalau dari akademi sendiri nih, kalian bisa lihat kan, ada elang, terus jangka, ada jangkar, ada bintang. Nah, ini sebenarnya akademi ini mencakup tiga, di mana ada akademi militer yaitu angkatan darat, akademi apa, angkatan laut, sama akademi angkatan udara. Makanya ini beda-beda. Kalau untuk kepolisian, di sini ini adalah lambang akademik kepolisian. Ini ada arti masing-masingnya. Ada pilarnya yang menunjukkan kekokohannya, kemudian ada sinarnya yang sinar obor yang memberikan semangatnya, kemudian ada juga ada lambang padi dan kapasnya. Itu punya artinya masing-masing. Nah, untuk rekan-rekan yang bingung bisa cek ke Google aja untuk arti dari setiap logonya. Ada lagi yang mau ditanyain? Sudah. Terima kasih ya. Atau mungkin dari teman-teman yang laki-laki, boleh kali 1 pertanyaan. Arif atau Imam yang bercita-cita jadi TNI. Rif, Rif, tanya dong satu aja pertanyaan. Oh, belum. Ada? Atau kita tunjuk aja deh. Ayo Arif, pesan-pesan apa gitu? Apa enggak? Siapa? Ah, Vira, yang atlet nih, atlet. Tanya aja apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira. Saya ingin bertanya, untuk tes kepolisian itu dalam bentuk apa aja? Boleh ya, Safira. Jadi pertama, seperti yang Bang Cahya bilang, ada 2 tingkat, ada 2 babak, daerah sama pusat. Untuk di daerah sendiri, pertama kita menyiapkan administrasi. Di sini tuh mental tuh sebenarnya udah diuji, karena menyiapkan administrasi itu udah banyak. Kita menyiapkan dari rapot SD, rapot SMP, rapot SMA, itu semua kita harus bolak-balik untuk minta cap, untuk ngeprint, itu udah cukup menguras tenaga. Kemudian ada juga dilanjut setelah administrasi adalah tes psikologi. Tes psikologi ini adalah tahapan awal untuk ngecek apakah calon taruna ini siap untuk menjadi taruna atau tidak. Itu ada nilai minimalnya. Untuk di akademi kepolisian maupun Bintara ataupun sekolah polisi lainnya, minimal nilainya adalah 61. 61 dan kakak di situ alhamdulillah mendapat nilai psikologi 70. Nah, itu menjadi modal awal kakak supaya bisa lanjut ke tes selanjutnya. Tes selanjutnya adalah ada tes akademik. Di tes akademik ini, untuk akademik polisian di tingkat daerah adalah, pertama adalah pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini yang kakak lihat mirip-mirip sama tes UTBK. Itu mirip pengetahuan umum tes UTBK seperti pengetahuan umumnya tuh apa ya, umum aja gitu, kayak pelajaran sekolah gitu. Kemudian ada numerik ini matematika. Pas di situ pelajaran SMA sebenarnya, Dek. Pelajaran SMA kalian ulik-ulik lagi. Karena kalau kalian belajar UTBK, kalian
bisa mengerjakan UTBK, kakak yakin kalian juga bisa ngerjain tes-tes di akademik polisian. Setelah numerik, ada juga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini standar, benar-benar mirip banget sama pelajaran yang kakak dapetin di SMA. Setelah itu ada juga wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini tentang PKN. Nah, PKN itu lebih banyak tentang kemerdekaan, sejarah-sejarah, itu banyak masuknya. Nah, lanjut lagi, setelah itu masuk tes jasmani. Tes jasmani ini itemnya kalian lari, lari keliling lapangan 400 meter. Untuk di Jawa Barat ini, kalian lari di lapangan Pajajaran, itu panjang lapangannya 400 meter, sebanyak-banyaknya yang kita dapat dalam 12 menit. Nah, untuk itu pas lagi di daerah kakak dapat 6 putaran. Nah, 6 putaran dalam 12 menit. Kemudian selain itu ada tes chinning, push up, sit up. Habis itu ada lari satelran. Satelran ini lari angka 8. Dan kemudian terakhirnya ada tes renang. Mau masuk akademi polisian ataupun militer, itu wajib bisa renang. Untuk renangnya ini, kakak dari tengah kolam ke pinggir, 20, panjang 25 meter, di waktu secepat mungkin. Untuk nilai 100-nya bisa 14 detik, ada pas itu tapi kakak dapat waktu di 22 detik pas itu. Dapat nilai sekitar 80-an, tapi itu sangat mendongkrak nilai kakak dan pada akhirnya untuk di daerah kakak dapat ranking 5 dari banyaknya peserta. Kakak ranking 5 di Polda Jawa Barat dan pengirimannya yang dikirim ke pusat ini alhamdulillahnya 5 orang. Jadi kakak ini ranking terakhir dari pengiriman Jawa Barat untuk didaftarin ke pusat. Lanjut ke tes pusat. Di tes pusat nih seperti mengulang dari awal lagi untuk tesnya. Nah, kakak mulai lagi tes akademik, tes jasmani, dan bedanya adalah di pusat ini ada namanya tes TPA. Tes TPA ini benar-benar 11-12 sama UTBK. Dan kemudian ada juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini sulit sih. Ini sulit karena kalian tuh mempelajari bahasa Inggrisnya TOEFL, tapi TOEFL-nya pakai bahasa-bahasa ilmiahnya kepolisian kalau itu pas kakak. Dan memang nilainya yang Inggrisnya udah expert aja gitu yang nilainya bagus dan kakak pas itu pas-pasan. Nah, saran kakak tuh kalau kalian di sini mungkin masih kurang dalam bahasa Inggrisnya, kalian cari bagaimana bisa bahasa Inggris. TOEFL tuh minimal 550 untuk nilainya. Dan kemudian terakhir jasmani sama sama persis seperti di daerah, tapi alhamdulillahnya kakak nilainya tinggi banget dibandingkan yang lain dan itu mendongkrak ranking kakak. Kakak jadi ranking 3 dari pengiriman Jawa Barat dan alhamdulillah yang lulus terpilih itu ada 3 orang. Jadi ranking pertama, ranking kedua, ranking ketiga di lulus di pusat dan sekarang jadi taruna. Nah, eh, untuk ini yang kakak jelasin ada yang bingung nggak? Ini mau by the way aja nih, kadang-kadang yang ditanya kan cuma kepolisian tadi kan. Nah, mungkin kalau dari akademi sendiri itu sama dari daerahnya ada PESI, ada administrasi, PESI, akademik, sama jasmani. Itu sama sebenarnya. Cuman pas kemarin nih eh, buat saya sendiri yang ngebus apa? Mungkin pas di akademik sih. Jadi akademik nih bedanya saya ini ada TIU, TKP, sama TWK. Nah, pas TIU ini isinya kayak kalian isinya hitung-hitungan semua tuh, matematika dari logaritma, terus deret baris segala macam itu keluar. Terus eh TKP ini gimana kalian isinya kayak dikasih sebuah kasus di mana misalnya kalian ditempatin ini di daerah ini. Terus kalian nih bakal ngambil keputusan apa misalnya. Nah, itu tuh nggak ada jawabannya, nggak ada yang salah. Jadi nilainya ini 1 sampai 5 semuanya. Cuman mana yang paling benar yang itu tuh tergantung apa jawaban kalian. Ini mau dicontohin nih, misalnya kalian jadi guru di sekolah ini, terus ada anak, misalnya dia nih anaknya eh, kurang bergaul lah ibaratnya. Apa yang harus kalian lakuin sebagai guru itu, misalnya bimbing anaknya atau deketin anaknya segala macam ada jawabannya gitu. Alhamdulillahnya ini dari sama ada tes wawasan kebangsaan itu tadi. Alhamdulillahnya pas saya ini pas apa
Alhamdulillah pas akademik nih memang masuk ranking 10, yang itu yang ngebuat saya bisa berangkat ke pusat begitu. Sisanya sama, pas pusatnya ada, oh bedanya ini, ada psikologi lapangan kalau militer nih. Jadi kalian nanti disuruh apa kayak naik rintangan-rintangan gitu. Nah, jadi ada yang mencari masalah. Jadi misalnya kalian dikasih masalah nih, misalnya kalian nggak, ini misalnya kalian bawa bom, terus gimana caranya kalian ngelewatin bom itu dari sungai ini ke sana, sedangkan sungai ini nih nggak boleh kalian sentuh sama sekali, ibaratnya kayak gitu. Terus kalian disuruh naik-naik ke apa kayak halang rintang gitu lah, disuruh kalian naik, terus disuruh loncat ke bawah tuh, itu kayak tingginya kayak 3 meteran gitu kan. Terus kayak kalian kan berani nggak loncat dari atas ini, kan berani nggak, habis itu kayak siap berani, akan loncat ke bawah. Udah itu aja bedanya sih. Em, Kak, kalau untuk tes itu mata juga dicek kan? Itu ada batasannya atau gimana? Ada harapannya gak kalau gitu? Jadi untuk mata ini sebisa mungkin kamu minus nggak? Berapa? Nanti saran kakak tuh kamu ada namanya Rikes atau medical check up. Di situ kamu buat bisa ngecek apa yang kamu kurang, kesehatanmu apa yang kurang. Nah, pas di situ kakak tuh dulu minus, kakak tuh minus 2, minus minus 1 sama silindris. Tapi kakak lasik. Jadi kakak lasik supaya matanya normal lagi. Dan yang penting tuh kamu bisa menjawab, tahu nggak sih A, B, C-nya itu? Nah, yang penting kamu bisa jawab itu aja. Kalau kamu bisa lulus itu, pasti kamu bisa. Kalau masih nggak kebaca, mending kakak kamu cek dulu matanya apa yang kurang gitu. Pakai kacamata sekarang? Oh belum. Ada, iya, iya, Oke, makasih Kak. iya. Tanya Tio. Oh enggak, geleng dia. Dan mungkin untuk lebih lanjutnya lagi, kira-kira dari perjalanan persiapan tadi dan juga seleksi tadi, dari Kak Talita dan juga Bang Cahya, kira-kira boleh kasih gambaran ya, kira-kira kalau di akademi itu selain latihan fisiknya itu ngapain sih sebenarnya? Karena kan tadi seleksinya susah banget tuh, ketat sekali ya, pas di pendidikan. Oke, jadi pendidikan cara kepolisian sama militer ini berbeda ya adik-adik. Untuk polisi ini, kita tuh bagaimana caranya kita bisa mengerti sama masyarakat. Kita diajarkan untuk bagaimana kita mengerti kondisi masyarakat, empati sama masyarakat, kepedulian sama masyarakat, dan bagaimana kita bisa mengambil hati rakyat. Hati masyarakat itu bagaimana caranya. Yang saya pelajari di kepolisian, saya mempelajari 5 fungsi, seperti reskrim, kemudian lantas, binmas, habis itu ada juga yang lainnya, dan seperti sabara gitu. Itu tuh setiap fungsinya mempelajari beda-beda dan ada tugas fungsinya masing-masing. Nah, perbedaan yang bikin beda sama militer adalah kepolisian ini mengedepankan akademik. Secara tes juga untuk akademik kepolisian ini lebih susah di akademiknya, di bidang akademiknya. Jadi kalian yang PD akademik itu masuk akademik kepolisian itu bisa lebih menjadi nilai plus untuk kalian. Karena banyak orang yang bilang, maaf ya, banyak yang bilang masuk akpol ini lebih susah daripada masuk akmil. Karena saingannya lebih susah, saingannya lebih ketat, dan juga pembobotan nilai akademiknya tuh benar-benar tipis itu. Nah, dan yang kita pelajari di akademik polisian juga lebih banyak akademik. Akademiknya sangat dikedepankan. Karena akademik polisian ingin mencetak perwira perwira Polri yang pinter. Karena sekarang ini banyak penjahat yang udah pinter-pinter, adik-adik. Kalau kita nggak belajar akademik, nah yang ada kita semua yang dibodoh-bodohin sama penjahatnya nanti. Nah, tapi kalau secara fisiknya tuh nggak secapek akademi militer ya kalau saya lihat ya. Kami nggak ada lari-lari bawa senjata untuk lari-lari hutan, itu kami nggak ada kalau kepolisian. Tapi adanya kami belajar, yang belajarnya sampai tengah malam. Itu ngadep buku sampai tengah malam tuh bisa kalau untuk kepolisian. Dan akademi kepolisian ini benar-benar ketat secara akademik.
Kalau kalian ada hair, kalian ada mengulang remedial, itu bisa turun tingkat bahkan dikeluarin. Dan bahkan kalau kalian ketahuan nyontek, ada kejadiannya senior saya yang ketahuan nyontek, beliau diturunkan tingkatnya jadi seharusnya dia di atas saya tapi sekarang jadi satu angkatan sama saya itu perihal menyontek. Dan kemudian akademik kepolisian ini kalian ada remedial, dikasih kesempatan untuk remedial sekali, tapi kalau kalian remedial lagi itu udah selesai. Bisa dikeluarin bahkan bisa diturunkan tingkatnya. Kenapa akademik kepolisian itu benar-benar belajar akademik dan untuk fisiknya kami tetap belajar fisik, kami tetap belajar jasmani, tapi nggak secapek kami belajar akademik. Tapi kami juga tetap belajar nembak. Jadi kakak di sini kakak bisa megang pistol, kakak bisa megang senjata laras panjang. Adik-adik ada yang main PUBG nih. Kalau kalian tahu AUG, AUG atau M4, nah kakak kakak pakai itu, kakak belajar pakai itu. Kakak megang pistol, kakak megang stayer juga, itu benar-benar belajar nembak. Dan kami ada pelatihannya dan ada brevetnya. Kemudian untuk kepolisian juga ada pembelajaran SAR. SAR ini kalian bagaimana pertolongan pertama kepada korban bencana. Ada SAR darat sama SAR laut. Bagaimana kita eh, untuk rescue korban-korban bencana longsor, terus rescue bencana kayak rumah kebakaran ataupun yang tenggelam. Itu ada pelatihannya. Kalian ada bakal dilatih scuba atau menyelam dan juga kalian bakal dilatih bagaimana kalian ngangkut orang dan juga kalian dilatih pertolongan pertama kayak CPR gitu kalian diajarin. Itu di akademik polisian. Kalau di akademi militer biar Bang Cahya yang jelasin. Ya, kalau dari akademi militer sendiri benar tadi kata Talita, emang akademik nih bukan yang bukan berarti gak penting, tapi emang fisik nih yang harus kalian pacu gitu loh. Dari kalian, jadi fisik ini ada halang rintang, ada lintas medan, ada bahasa ini ada Hanmars, di mana kalian pernah lari di daerah militer gak sih? Kalian ngelihat kayak ada rintangan-rintangan gitu. Nah, itu tuh halang rintang. Jadi kita tuh di mana caranya bisa ngelewatin semua itu. Terus ada lintas medan di mana kita eh, bawa ransel sama senjata. Isinya tuh kayak sekitar 10 kiloan. Terus kalian lari dengan batas 10 kilo, 5 kilo nih batas waktunya nih kayak sekitar 40 menit lah kalian harus capek. Terus ada Hanmars juga di mana kalian jalan jauh banget. Di mana minimal nih jarak paling minimal nih 20 kilo kalian jalan. Ada Hanmars nih itu posisi bawa ransel sama senjata juga. Kalian paling jauh nih bisa sampai ratusan kilo itu kalian jalan. Itu jalan ya. Itu yang kalian lihat tuh. Kalau misalnya lihat tentara-tentara lagi jalan jauh, nah itu Hanmars. Terus dari Akademi Militer sendiri kita belajar taktik perang, cara jaga musuh, misalnya musuhnya lagi dalam keadaan kayak gimana, kita harus kayak gimana, terus cara nembaknya, cara lempar granat segala macam, nembak pistol, nembak laras pendek, laras panjang, itu nembak sniper, nah kayak gitu. Itu dalam akademiknya kalian kalau ini PBB penting banget kalian yang ikut paskib mungkin bakal lebih terbiasa terus sama diajarin juga cara pertolongan pertama cara CPR cara pembidaian misalnya teman kalian ada yang patah tulangnya kalian yang bantuin bidainya saya ada teman kalian yang pingsan apa aja yang harus kalian lakuin habis itu ya dari fisik emang bener fisik sih kalian kalau yang emang suka apalagi suka perang ya kalian yang nonton film main PUBG segala macam mungkin bisa kayak Kak Talitanya. Nah, jadi adik-adik udah kelihatan ya perbedaannya. Untuk kalian yang mungkin kalian suka nih ranah-ranah hukum, pengen nangkep orang, pengen nangkep penjahat gitu ya, yang pengen borgol ataupun pistol tuh kayak polisi angkat tangan gitu. Nah, itu kalian bisa masuknya ke kepolisian. Tapi untuk kalian yang suka perang, kalian yang senang sama senjata, kalian suka sama taktik, kalian yang suka sama atur atur strategi untuk melawan musuh, itu cocok banget buat kalian daftar ke militer. Jadi memang secara tugas polisi dan militer itu berbeda ya adik-adik. Kalau polisi itu bertugas untuk melayani masyarakat, sedangkan militer bertugas untuk
bertahan dan mengamankan masyarakat, mengamankan negara. Itu perbedaan yang paling pentingnya ya. Dan semoga dari kakak dan abang kasih di sini kalian ngerti apa perbedaannya akademi kepolisian sama akademi militer. Takutnya kalian daftar polisi, daftar militer, tapi ternyata berbeda sama ekspektasi kalian. Gitu. Tadi tuh saya lihat dari arah yang laki-laki ada yang ini Kak, main-main senjata gitu. Karena kita tadi habis ngomongin soal senjata, kira-kira Kak Talita atau Bang Cahaya boleh gak dikasih tunjuk gitu gimana latihan pas ngangkat senjata, seberat apa sih ngangkat senjata itu atau ada teknik-tekniknya gitu buat Jadi cara pembawaan senjata adalah kalian akan diajari langsung sama pelatih profesional. Tentunya pelatih-pelatih di akademi ini bukan asal-asalan. Mereka ini udah ber, bertahun-tahun, sudah berpengalaman, dan dari angkatan-angkatan yang sekarang mungkin sudah jadi Kapolri juga sudah diajarin gitu bagaimana cara membawa senjata yang benar. Itu pasti kalian diajari secara mengamaninya, juga cara penggunaannya, dan bahkan berbagai senjata itu akan diajarin, akan diperkenalkan, dan juga bagaimana sertifikasinya itu akan diberitahu sama pelatih kami. Nah, ada banyak jenis-jenis senjata dan juga kebutuhannya berbeda-beda. Untuk kepolisian di sini, kami nanti pasti bakal banyak megang pistol. Walaupun yang nanti dapat tugas untuk bekerja di daerah-daerah rawan, daerah-daerah konflik, ada juga senjata-senjata lain. Dan di akademi ini, perbedaannya adalah kalian banyak nyoba senjata, mulai sniper, ataupun senjata laras panjang, pistol, itu kalian akan berlatih. Itu untuk kakak sendiri ya, kakak yang istilahnya kakak tuh dulu SMA tim-tim yang suka make up gitu deh. Tim-tim yang kayak, kalau boleh tahu kakak nih dulu modeling nih. Percaya gak percaya kakak dulu model. eh, Suka yang lenggak-lenggok gitu, suka cantik. Tapi ternyata kakak masuk kepolisian yang ternyata 180 derajat terbalik. Kakak megang senjata ini, kakak merasa bangga, merasa keren gitu deh. Dan ternyata emang beneran sekeren itu megang senjata. Dan tapi kami dijelasin bagaimana supaya senjata ini aman dan juga tidak membahayakan kepada orang lain, itu dijelasin. Nah, mungkin adik-adik di sini penasaran karena senjatanya ya. Nah, senjatanya itu kalian mau masuk sekolah bintara ataupun perwira pasti bakal tetap diajarin tentang senjata kayak gitu. Mungkin kalau nambahin Talita sedikit, eh kalian penasaran gak sih berat senjata ini sebenarnya berat gak sih kalau kalian pegang nih? Nah, itu tuh mungkin untuk satu ukuran senjata nih minimal nih buat laras panjang nih minimal 3 kilo. 3 kilo itu beratnya. Terus buat sniper sendiri mungkin itu lebih berat lagi ya. Soalnya buat kalian nahan saat kalian nembak itu kan ada bahasanya recoil kan. Nah, recoilnya nih itu saat nembak senjatanya ini jadi tumpuan nih ini kalian, jadi tumpuan buat ininya. Nah, itu tuh berat, udah senjatanya berat, terus saat nembak nih, kan itu pelurunya kelongsong kan, meledak nih panas. Nah, senjatanya panas juga. Jadi itu tuh kayak beneran kalian nih butuh latihan fisik gitu buat nembak nih. Jadi orang-orang yang nembak nih itu orang-orang hebat kalau kata saya. Nah, dan itulah kenapa tadi Bang Cahya bilang latihannya itu lari sambil bawa senjata, lari sambil bawa tas berat, itu tuh supaya saat kita melakukan tugas-tugas seperti itu kita sudah terbiasa. Kita nggak akan kalah sama senjata. Karena nggak mungkin kan kalau kalian mau berperang tapi kalian kalah sama senjata sendiri. Itulah kenapa latihan di akademi maupun kepolisian atau militer secara jasmaninya berat, tapi pasti kalian bisa ngelewatinnya gitu. Mungkin sekarang pertanyaan terakhir untuk sekaligus menutup acara ini. Untuk Kak Tali tadi juga Bang Cahya, kira-kira apakah ada saran atau sekedar kalimat inspirasi tentang kondisi negara kita kepada teman-teman semua gitu? Oke, untuk motivasi adik-adik, mungkin kalian banyak lihat berita kalau TNI Polri ini ada sisi buruknya, sisi negatifnya. Tapi ini kalian yakinkan diri kalian, kenapa kalian mau jadi abdi negara? Kalian mau jadi apa buat jadi abdi negara? Kalian mau sekedar gaya atau kalian mau memang membantu masyarakat, mau membantu jadi manfaat bagi orang? Itu yang saya doakan dari dulu. Ya Allah, saya mau jadi polisi, saya mau jadi perwira polisi yang amanah dan bertanggung jawab, dan saya ingin membantu banyak orang. Saya ingin bermanfaat untuk orang. Itu yang saya doakan setelah saya sholat, dan jalur apa saya sebut
saya sebut saya ingin jalur akademik kepolisian, saya ingin jadi perwira. Saya ingin membanggakan orang tua saya ingin mengangkat derajat orang tua saya. Itu yang saya doakan, yang setiap saya habis mengaji, habis sholat, itu saya doakan. Ini semua tergantung niat kalian. Kalau niat kalian baik, insya Allah Allah berikan jalan yang baik. Dan menurut saya jangan kalian pikirkan hanya untuk gaya-gaya aja, karena mengabdi itu dari hati. Karena banyak orang-orang yang ternyata hanya sekedar ingin menjadi taruna, tapi mereka hanya setengah-setengah, ujungnya saat melaksanakan pendidikan mereka keberatan. Tapi kalau kalian memang meniat dari hati, kalian memang meniatkan diri untuk membantu banyak orang, itu pasti selama menjalani pendidikan kalian akan enjoy, akan semangat. Dan juga saran dari saya adalah kalian dekatkan diri kalian sama orang tua, dekatkan diri sama kalian sama Allah. Kira-kira kalian ini kelas berapa ya kalau boleh tahu? 10, 11. Masih panjang perjalanan kalian, masih bisa untuk kalian mengejar nilai-nilai rapot yang udah pada bagi rapot kan ini? Oh, belum. Ini semester berapa? Ini baru masuk, Kak. Baru masuk. Baru masuk aja sekolah. Oh, ini kelas 10 baru beres SMP. Oke, ini adalah saat kalian untuk memulai waktu kalian. Kalian mulai untuk mendekatkan diri sama guru-guru kalian. Kalian baca karakter guru-guru kalian. Itu tuh menurut saya penting ya. Untuk mungkin ada ibu guru ini, gurunya suka ngambek nih kalau ternyata tugasnya nggak dikerjain. Ya berarti tugasnya cepet-cepet kalian kerjain. Cepet-cepet juga kalian kumpulin sama ibunya. Kalau bisa kalian paling duluan gitu. Terus kalau bisa aktif depan guru. Jadi gurunya senang sama kalian. Itu motivasi saya. Kenapa bisa dapat nilai bagus. Dan juga untuk adik-adik kelas 10 ini, kalau kalian bisa ikut OSN, kalau kalian bisa ikut lomba, selain mendongkrak ranking kalian, itu juga menjadi motivasi kalian supaya kalian tuh semangat belajar. Kalau kalian ikut lomba, pastinya kalian pengen menang kan? Nah, kalau kalian pengen menang, pasti kalian belajar. Setelah belajar, selain itu, ternyata pelajaran lomba-lomba ini berguna di pelajaran akademik di sekolah. Tentunya kalian bisa ngejawab ujian tanpa repot-repot kayak rekan-rekan yang lain. Nah, kemudian motivasi lainnya, jangan pernah minder sama siapapun. Kalian yakin sama potensi kalian sendiri. Dulu saingan saya adalah mungkin paskibraka nasional ataupun juara-juara internasional, tapi pas itu saya hanya anak polos biasa yang hanya dari sekolah biasa, tidak ada bukan dari sekolah-sekolah taruna-taruna gitu. Tapi itu menjadi motivasi saya buat saya bisa ngalahin mereka. Dan alhamdulillah segala dari Allah sendiri kasih saya bisa mengalahkan mereka dan itu jadi kebanggaan untuk saya sendiri. Saya bisa menempuh pendidikan di akademik polisian dengan cara saya sendiri tanpa ada bantuan, tanpa ada sogokan, tanpa ada iming-iming kata orang tuh masuk mau sekolah negara ini harus bayar, tidak ada. Orang tua saya 0 rupiah tidak mengeluarkan uang sama sekali untuk saya lulus ke akademi. Oh, kalau dari saya sendiri nih, saran ya buat adik-adik sekalian, kalian dari pas banget kan masa kelas 10 ini. Ini menurut saya nih masa-masa SMA kalian ini golden time kalian, di mana kalian belajar, nyari jati diri kalian, kalian mau kemana segala macam. Terus setelah kalian tahu apa tujuan kalian, itu kalian bener-bener dimana ketika kalian pengen jadi tentara, kalian bener-bener belajar dengan jadi tentara apa gitu kan. Nah, untuk selanjutnya nih eh jangan underestimate diri kalian. Nah, kalian nih bakal jadi apa yang kalian pikirin. Ketika kalian mikir, kalian bakal jadi orang yang gitu-gitu aja. Itu ya udah, kalian bakal jadi orang yang gitu-gitu aja. Jadi kalian pikir di mindset kalian nih, kalau kalian nih pasti bisa jadi orang yang kalian inginin. Dengan apa? Dengan berdoa dan usaha. Itu kunci jawaban. Dan gak ada salahnya kalian menghayal. Dulu kakak sama abang nih pasti menghayal, gimana ya kalau kita jadi taruna. Itu mungkin hanya omongan biasa, hanya hayalan biasa, tapi ternyata dengan hayalan itu jadi tumbuh motivasi untuk kami supaya bisa meraih jadi taruna. Dan ini juga untuk adik-adik semua yang ternyata bukan mau masuk sekolah kedinasan aja. Kalau kalian mau ke universitas, pengalaman kakak dulu pernah keterima di UPI, itu jadi motivasi kakak juga. Kakak pengen masuk PTN, kakak pengen masuk kuliah. Gimana caranya? Caranya gimana kakak pengen
nggak ngebebanin orang tua. Kakak nggak mau kalau masuk universitas jalur mandiri karena mandiri ini mahal ya. Kakak belajar sungguh-sungguh dan jadi kalau bisa agak lebaynya nih jadikan orang tua kalian sebagai motivasi. Itu tujuan kami. Kenapa kami pengen masuk akademi, kenapa kami pengen masuk PTN, itu jadi motivasi kami. Itu adik-adik. Ayo kita berikan tepuk tangan dulu teman-teman kepada Kak Talita dan juga Bang Cahya atas ceritanya yang menginspirasi. Dari yang saya lihat dari kedua orang ini, itu yang paling menonjol itu adalah karena tentang niat dan juga tentang tekad. Dimana asalkan kita punya niat yang baik, insya Allah dengan perjuangan juga yang baik, dengan tekad yang baik, apapun jalannya sesulit apapun, seketat apapun rintangan yang akan kita lalui, insya Allah kalau misalnya sudah tepat bidangnya, apapun bisa terjadi atas kuasa Allah. Mungkin selanjutnya saya akan simpulkan kembali tentang sebenarnya apa itu sekolah kedinasan. Teman-teman, sekolah kedinasan itu dia ada banyak sekali bidangnya, ada banyak sekali sekolahnya. Tapi tujuannya, salah satu tujuannya itu adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia negara kita yang siap untuk mengabdi kepada negara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, perbedaan antara akademi kepolisian dan juga akademi militer itu pertama itu adalah karena akademi polisi itu dia kepolisian itu ada di bawah untuk menjadi perwira Polri dan juga untuk akademi militer itu di bawah perwira TNI Angkatan Darat. Lalu untuk tugasnya yang pertama untuk polisi itu tugasnya untuk keamanan dan juga pelayanan masyarakat. Sedangkan untuk militer sendiri itu adalah untuk pertahanan negara. Dan untuk pendidikannya sendiri kurang lebih akan memakan waktu 4 tahun ya, 3 tahun sekarang. Oke, 3 tahun dia tuh sistemnya banyak latihan fisik, banyak disiplin, tapi juga untuk menciptakan sumber daya manusia kita yang baik dan juga yang pintar gitu, yang cerdas. Dan juga mungkin melewati jalur seleksi yang ketat dan juga sulit, kakak-kakak ini sangat hebat, sangat berhasil untuk masuk ke dalam akademi. Kita beri tepuk tangan lagi teman-teman. Dan dengan tekad yang baik dan juga niat yang baik, insya Allah dari bukan siapa-siapa, dari bahkan katanya dari sekolah kampung sampai akhirnya jadi dan insya Allah akan menjadi siapa-siapa. Mungkin kita akan akhiri sesi kali ini. Kita akan tutup dengan doa. Bismillah teman-teman. Mari kita tutup acara hari ini dengan doa. Amin. Sebelumnya terima kasih Kak Talita dan juga Bang Cahya karena sudah menceritakan kepada kami tentang Akademi Kepolisian dan juga militer. Mungkin selanjutnya kita akan serahkan kepada ibu berbaju pink, ibunya Kak Talita yang di belakang. Oh, iya, Bah.